sobat terbaik semuanya dimanapun kalian berada. Kembali bertemu lagi bersama dengan kami di podcast SMP Negeri 2 Manokwari seperti biasanya. Dan hari ini saya sangat senang sekali karena di podcast kali ini saya ditemani oleh beberapa siswa yang berhasil dalam kejuaraan pencaksilat beserta Bapak pendamping pencaksilat yang boleh bersama-sama dengan kita saksikan hari ini. Nah tentunya kita mau perkenalan dulu dong sama mereka satu. Ya mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Halo, nama saya Rudi Senelo, biasa dipanggil Pak Rodi. Saya pendamping ekskul pencaksilat. Oke, nah kemudian dengan siapa? Kenalkan nama saya Jesslina Silviana dari kelas 3F. Kenalkan nama saya Marwa dari kelas 9. Nama saya Oke, wow, luar biasa ya teman-teman terbaik semuanya. Nah, jadi kali ini kita menghadirkan beberapa siswa yang berhasil meraih kejuaraan pencaksilat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dari beberapa hari yang lalu. Nah, tentunya suatu kebanggaan bagi kami tentunya di SMP Negeri 2 Manokwari. Dan untuk saat ini, tentunya kita mau tahu dong gimana strategi ataupun apa persiapan yang dibuat oleh mungkin Bapak Pembina beserta dengan anak-anak di SMP Negeri 2 Manokwari. Nah langsung saja kita mau diskusi nih dengan Pembina Pencaksilat. Nah mungkin bisa cerita Pak sekilas bagaimana strategi ataupun persiapan yang Bapak buat bersama dengan anak-anak mungkin dalam pada saat ekskul dalam untuk menghadapi perlombaan ini. Mungkin bisa diceritakan Pak, disampaikan mungkin. Untuk strategi atau persiapannya, biasa kita ekskul itu setiap hari Senin sama Kamis. Nah dari segi fisik biasanya sebelum mulai latihan jurus apa segala macam kita persiapkan fisik. Pertama fisik, contoh paling ini push up, sit up dan lain sebagainya. Lalu ada persiapan untuk tanding kemarin, biasanya untuk persiapan tanding itu 1 minggu sebelum tanding biasanya mereka sparring di bimbel. Oh begitu ya. Maksudnya latihan fisik ini kayak berupa pemanasan begitu atau bagaimana? Kalau pemanasan hanya peregangan. Kalau untuk fisik itu betul-betul disiapkan kayak dalam 1 minggu itu kita harus dapat berapa sit-up, berapa Berarti lari juga biasanya kita lari di stadion sana. Oke. Untuk persiapan fisik ini ada targetnya begitu? Hari ini atau minggu depan kita harus bisa push up sebanyak begini, ada target yang dibuat mungkin begitu enggak ya? Atau gimana? Kalau untuk fisik biasanya kalau contoh minggu ini kita lari dalam biasanya hari Kamis ya gitu Kamis sama Sabtu biasanya lari. Kalau contoh Kamis ini kita larinya di 3 kali putaran atau 5, nanti minggu depan kita harus naikkan lagi ke 7 atau 8. Oh, berarti memang dengan persiapan yang matang, dengan latihan yang betul-betul serius, sehingga hal itu, persiapan itu tidak mengkhianati hasil ya Pak ya. Jadi menghasilkan buah, bahkan anak-anak boleh berhasil meraih medali emas ya. Medali emas, boleh ditunjukkan mungkin medalinya? Iya, mungkin bisa ditunjukkan. Iya, jadi inilah anak-anak yang meraih kejuaraan pada saat lomba pencaksilat. Nah, untuk mungkin Bapak ada mau disampaikan motivasi bagi anak-anak supaya kedepannya lebih mungkin hari ini mungkin bisa meraih di tingkat pelajar, mungkin kedepannya lebih tinggi lagi. Mungkin Bapak bisa menyampaikan motivasi atau kata-kata semangat untuk anak-anak. Ya, jadi kalau pesan Pak Guru ke kalian, jangan pernah merasa capek untuk latihan. Tidak gampang meraih juara 1.
fokus, tetap semangat, siapkan diri lagi lebih matang. Oke, itu aja ya. Wow, motivasi yang luar biasa ya. Artinya jangan pernah lelah, tetap fighting, apalagi ini eskul yang betul-betul fisiknya harus ini ya, saya jadi kayak harus soliditasnya memang harus full gitu ya, semangatnya harus full power. Oke, di sini kita mau tahu nih sama teman-teman sobat SMP 2 dimanapun mereka berada ya, mereka akan menyaksikan podcast kita saat siang hari ini. Nah, mereka mau tahu ya bagaimana kalian menjaga fokus dan konsentrasi kalian saat bertanding. Pastikan tentunya konsentrasi ini adalah hal yang utama gitu ya, jangan sampai kita nggak konsen akhirnya kita jadi kasih kesempatan sama lawan. Nah, bagaimana? Mungkin ada siapa yang langsung jawab? Mungkin Marwah, bagaimana caranya kalian menjaga konsentrasi dan fokus saat bertanding? Ya, ceritakan saja. Mungkin tidak boleh ini ya, tidak boleh terkecoh dengan suara-suara gitu ya. Ya kan, karena itu pasti mengurangi konsentrasi atau fokus ya. Kayak teriakan-teriakan, jangan sampai kita saking terlena dengan sorakan-sorakan, tepuk-tepuk tangan, akhirnya teman jadi ambil kesempatan untuk ini kita. Iya ya, salah satu itu mungkin ini fokusnya ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, gimana cara kalian waktu kalian tampil di di lapangan pertandingan itu, gimana cara kalian supaya kalian tetap fokus? Mungkin dari kalian bertiga siapa yang mau jawab? Ada yang mau sampaikan gitu? Ya, kalau kita bertanding dalam keadaan fisik kita mungkin dalam keadaan lapar ya, atau kayak dalam keadaan sedikit kurang sehat ya, itu kan kurang fitnya berarti ya kan, kayak kurang sehat itu pasti itu juga akan mengganggu konsentrasi kayaknya ya. Jadi memang betul-betul stamina kita juga, kebutuhan makan kita sebelum bertanding kita harus penuh ya. Maksudnya kalau kita dalam keadaan lapar gak mungkin kita fokus untuk bertanding gitu ya. Nah, kemudian mungkin apa yang kalian lakukan untuk mengurangi rasa takut sama musuh gitu? Wih, itu dari SMP ini, oh itu dari perkumpulan pencaksilat yang ini. Nah, bagaimana kalian mengurangi rasa takut kalian? Oh, ini mungkin terkenal hebat, anak-anak ini terkenal ini gitu. Nah, bagaimana cara kalian mengurangi supaya kalian tidak takut sama mereka gitu? Gimana? Terus Banyak apa? Sparring. Apa itu sparring? Seperti sebelum pertandingan tuh seperti macam saling bertanding gitu, tapi itu bukan lawan dari pertandingan lain, tapi itu teman sendiri. Berarti kayak latihannya sebelum terjun ke lawan gitu ya. Antara sesama kalian gitu. Oh, itu untuk mengini ya, kayak pemanasan gitu ya. Oh, itu untuk mengurangi rasa takut. Oke, bagus ya. Berarti kemudian bagaimana kalian menjaga mental kalian pada saat bertanding? Bukan kadang kita diteriaki sama musuh, diteriaki, kayak disoraki yang bagaimana kayak mengejek gitu ya pada saat kita bertanding. Nah, bagaimana cara kalian supaya mental kalian tetap aman gitu dalam bertanding itu? Tidak ambil pusing dalam perkataan orang-orang lain yang mengejek, tetap mendengar apa yang dikatakan oleh pelatih. Oke, tetap fokus sama perkataan pelatih ya. Jangan mau pusing dengan omongan orang, dengan teriakan orang, apalagi teriakan yang mungkin sifatnya kayak mau menjatuhkan, tapi tetaplah fokus pada pelatih. Wow, mantap ya. Kemudian bagaimana kalian mengatur waktu kalian
sekolah dan kegiatan lainnya gitu? Apakah kalian tidak terganggu dengan waktu latihan dengan sekolah? Gimana? Terganggu atau tidak waktu kalian latihan dengan waktu di sekolah? Oh, kadang tidak, kadang terganggu gitu ya, kadang mengganggu begitu. Oh, tapi di sela-sela untuk mengatasi hal itu kalian tetap bisa konsisten untuk terus mengikuti latihan gitu ya. Sering tidak kalian ini, ada nggak sanksi yang diberikan pelatih begitu kalau mungkin kalian sering bolos untuk latihan gitu? Dapat sanksi nggak? Dapat hukuman begitu ya? Kayak berupa apa? Oh, jalan jongkok kalau tidak datang latihan. Oh, kalau sering bolos juga jalan jongkok gitu ya. Nah, push up. Jadi memang betul-betul harus memberikan dengan keseriusan ya, harus serius, nggak boleh main-main, tidak boleh sering bolos gitu ya. Mantap ya. Oke, kemudian bagaimana, apa yang membuat kalian tetap termotivasi untuk terus berlatih dan ikut bergabung dalam pencaksilat? Apa yang memotivasi kalian hingga harus datang latihan, harus ikut terus pencaksilat? Apa motivasi kalian? Oh, supaya saya bisa ini orang gitu kan? Mungkin ada motivasinya gimana? Mungkin disampaikan sama teman-teman. Oke, supaya pas bertanding kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu ya. Mungkin dari teman yang dua, nah, Kita bisa dapat membantu orang lagi di jalan terus lagi dapat musibah macam seperti diganggu oleh orang jahat. Kita bisa membantu. kita bisa membantu orang gitu ya, karena kita ada seni bela diri. Kemudian Marwa, agar prestasinya lebih bagus. oke, agar prestasinya semakin meningkat. Hari ini tingkat pelajar, nanti tingkat apa lagi? Apa tingkatannya? Dari tingkat pelajar, kemudian kabupaten gitu ya. Kabupaten sama ya? Tingkat provinsi, baru ke tingkat apa lagi? Ke nasional ya. Biasa ya. Dan mudah-mudahan mereka bisa sampai ke nasional. Amin ya, kita doakan. Nah, kemudian bagaimana cara kalian untuk menyeimbangkan antara latihan fisik dan latihan mental? Latihan fisik contohnya ya lari itu dengan mungkin lari, kalian harus latihan, tapi sementara dari sekolah atau bahkan dari komunitas yang lain kalian ada diperhadapkan dengan mungkin dari sekolah kan contohnya beban tugas-tugas begitu, tapi harus tetap latihan. Nah, bagaimana cara kalian untuk menyeimbangkan kedua hal ini? Apakah setiap selesai latihan dia sampai di rumah ada tugas kerja, mungkin begitu ya, gitu. Ya, jadi berarti artinya antara kedua hal ini tidak ada yang dikorbankan ya, antara sekolah dengan latihan gitu ya. Oke, kemudian apa yang paling berkesan menurut kalian selama kalian ikut dalam pencaksilat? Apa yang paling berkesan yang tidak bisa kalian lupakan? Mungkin pernah Pak Guru waktu itu saya bertanding dengan orang yang paling besar mungkin gemuk, budi, atau kesannya Pak Guru waktu itu saya bertanding dalam keadaan saya lagi sedih. Nah, apa yang berkesan? Coba, pasti adalah hal yang berkesan menurut kalian selama kalian ikut dalam pencaksilat. Mungkin dari Jesslyn dulu, apa yang tidak bisa Jesslyn lupakan? Hal apa yang buat Jesslyn yang tidak bisa dilupakan selama di pencaksilat?
teman-teman selalu mendukung kita silat. Mendukung terus. Kita latihan ada yang bisa jawab dikit itu mungkin bisa Dibantu, saling membantu ya. Kemudian belajar. Oke, kalau Marwa, apa yang berkesan menurut Marwa? Marwa kan udah lebih lama ya perjalanannya di pencaksilat ya Marwa. Iya. Bahkan sudah pernah sampai ke luar ya? Ya, Udah ya Marwa. Apa yang menurut Marwa sangat berkesan deh selama ikut pencaksilat? Coba. Mungkin Pak Guru menurut saya selama waktu yang paling berkesan itu saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya udah bisa pergi ke bertanding ke luar Manokwari. Menurut saya tidak bisa lupakan. Mungkin coba Marwa sampaikan alat lain mungkin yang paling berkesan gitu. Oke, kalau Moses mungkin Soalnya pertandingan hari tim Musab lawan sebelum tanding tuh kan bersama iya. itu biasa kan tetap semangat. Oh, dia lawan kasih semangat gitu ya. Memang satu hal yang unik ya. Biasanya lawan kita, wow, kayak kita ini ya, kayak lihat lawan saja kita udah mulai gemetar, ini mulai nervous ya, mulai tidak percaya diri. Tapi ini justru memberikan motivasi ya. Salah satu hal yang berkesan juga ya. Kemudian apa yang kalian lakukan untuk mengenang momen-momen spesial selama ikut pencaksilat? Apakah kalian mungkin buat dalam media sosial atau gimana? Apa yang kalian buat untuk mengenang momen-momen spesial kalian? Atau memajangkan sertifikat karena kan itu Pak Guru sangat berkesan. Jadi supaya saya terus ingat perjuangan saya pajang, bahkan saya buat di media sosial. Waktu saya bertanding, saya mengabadikan pertandingan dari teman-teman. Itu mungkin coba ada yang menyampaikan apa yang kalian buat? Ada nggak pernah kalian masukkan pertandingan atau selama proses kalian di pencaksilat dalam media sosial begitu? Pernah ya? Pernah. Kalau sejauh ini Moses dengan Jesslyn sudah berapa kali mendapat juara? Delapan. Sudah 8 kali. Jesslyn sudah 8 kali. Wow. Tepuk tangan dulu Jesslyn 8 kali ya. Kalau Moses berapa kali? 3 kali. Wow, tepuk tangan dulu. 3 kali. Kalau Marwa? 11 kali. 11 kali. Wow, lebih luar biasa lagi ya. Oke, jadi memang betul ya, ketiga anak kekasih siswa di SMP Negeri 2 ya yang boleh hadir siang hari ini adalah orang-orang yang luar biasa yang membawa nama baik SMP Negeri 2 di dalam hal pencaksilat, boleh meraih kejuaraan yang 3 kali, 8 kali, bahkan 11 kali. Tentunya kejuaraan-kejuaraan itu diraih bukan hal yang mudah, tetapi ada banyak pengorbanan, bahkan proses yang harus mereka lalui, mungkin dari selama latihan, bahkan diproses oleh pelatih. Tapi hal itu tidak membuat semangat mereka patah, tapi hal itu justru membuat kalian semakin semangat ya. Nah, mungkin ada yang kalian mau sampaikan kata-kata motivasi buat teman-teman di luar sana? Kata-kata motivasi sepatah 2 kata. Satu, Semangat dan jangan menyerah. tetap semangat dan jangan menyerah. Kalau Marwa? Tetap latihan karena meraih juara 1 itu tidak mudah.
Oke, harus tetap latihan karena untuk menjadi yang pertama itu tidaklah mudah. Kalau Jesslyn, apa motivasi dari Jesslyn untuk teman-teman? Ini teman-teman nanti lihat. Jangan takut terhadap musuh kalian bila kalian melihat dia lebih hebat daripada kalian. Oke, jangan pernah takut dengan lawan ataupun musuh kita, bukan musuh ya, tapi kayak lawan gitu ya, lawan bertanding selama dalam pertandingan. Oke, mungkin demikian podcast kami di siang hari ini. Semoga teman-teman sobat terbaik podcast SMP Negeri 2 Manokwari boleh termotivasi bahkan teredukasi dari podcast kami siang hari ini. Dan di akhir kata, saya Wirya Silaban sebagai pemandu untuk podcast siang hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan dadah untuk semuanya. Oke.